Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 19 April 2025, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 22. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dihamu penuaing ni roha alai hidauku dohamu muse gabelas marohamu nadisi jala dang buaton sian hamu halalas ni rohamu nai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam hidup kita ini yang menjadi sumber kesedihan dan duka cita, mulai dari menghadapi masalah dalam pekerjaan, kehilangan harmoni di tengah keluarga, sampai pada kehilangan orang yang kita kasihi. Duka cita tentu saja berpotensi membuat kita merasa kesepian, tidak diperdulikan, dan bisa saja serasa kehilangan arah sampai putus asa. Demikianlah murid-murid Yesus mengalami kesedihan dan duka cita yang mendalam ketika Yesus berbicara kepada mereka bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Yesus berkata di dalam ayat 16, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Yesus akan segera menghadapi saat penderitaan sampai kematiannya di kayu salib. Yesus tahu betapa beratnya jalan yang akan dilalui oleh para muridnya setelah Dia pergi. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka akan melihat Dia lagi. Kematiannya akan memisahkan Dia dengan mereka. Dan sebagai sahabat dan juga sebagai guru yang sejati yang kepadanya murid-murid menyandarkan harapan hidup, tentu kehilangan Yesus akan menimbulkan kepedihan hati dan duka cita mendalam. Tetapi Yesus juga berjanji bahwa Dia akan bangkit, sehingga kebangkitannya akan menjadi sukacita yang kekal dan tidak bisa dirampas oleh siapapun dari mereka. Sahabatku semua, perkataan Yesus ini juga menjadi janji pengharapan bagi kita semua, bahwa suatu hari kita akan bertemu muka dengannya dalam kemuliaannya. Di sanalah kita akan mengalami sukacita kekal yang tidak akan pernah dapat dirampas oleh siapapun. Dan kiranya janji pengharapan itu menjadi kekuatan bagi kita saat ini dalam menjalani kehidupan. Ketika kita harus mengalami kesusahan dan penderitaan oleh karena kesetiaan iman kita kepadanya, sukacita itu sudah dapat kita rasakan dan nikmati saat ini. Tentu inilah sukacita yang tidak bergantung kepada situasi yang sedang kita jalani. Bukan karena semuanya berjalan baik-baik saja. Dunia bisa merampas banyak hal dari kita. Dunia bisa saja berusaha mengambil harta, kekayaan, kesehatan, bahkan kita harus diperhadapkan dengan kesedihan oleh karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tapi satu yang tidak bisa direbut adalah sukacita dari Tuhan. Keyakinan ini harus tertanam di dalam hati kita, dipelihara dalam iman kita. Jadi bukan karena semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja, tetapi karena kita tahu Yesus hidup dan Dia bersama-sama kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menyambut Paskah, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.